Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kang Boang. Kali ini saya akan membahas tentang simulasi jaringan peer-to-peer menggunakan topologi star. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu jaringan. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Oke, jadi jaringan atau network adalah koneksi di antara dua atau lebih peralatan komputer di mana mereka dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Contohnya di sini ada koneksi antar HP atau smartphone dengan menggunakan Bluetooth. Ini merupakan koneksi antar jaringan dalam skala kecil. Ada juga koneksi antar PC dengan smartphone dengan menggunakan kabel data. Kemudian ada lagi koneksi antar PC dengan menggunakan topologi jaringan. Ini bisa digunakan dalam skala kecil maupun besar. Lalu topologi itu apa teman-teman? Nah, topologi yaitu tata letak bagaimana komputer atau peralatan jaringan saling terhubung di antara mereka. Bentuk umumnya yaitu ada star, bus, ring, mesh, dan hybrid. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang topologi star. Kenapa? Karena topologi star adalah topologi yang paling umum digunakan. Cara kerjanya yaitu semua komputer terhubung ke titik pusat pengkabelan seperti hub atau switch. Kemudian semua data melewati hub atau switch sebelum menuju ke komputer tujuan. Tentunya semua topologi juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kelebihan dari topologi star. Ada apa aja kelebihannya? Yang pertama yaitu kemudahan pengelolaan. Jadi maksudnya setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat pusat, hub atau switch, sehingga memudahkan administrasi dan pemeliharaan jaringan. Yang kedua yaitu isolasi masalah. Maksudnya, kerusakan pada satu kabel atau perangkat lain tidak mempengaruhi seluruh jaringan, sehingga mudah untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah. Skalabilitas. Penambahan perangkat baru bisa dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu perangkat lain di jaringan. Yang keempat yaitu kinerja yang baik. Lalu lintas data lebih terorganisir dan efisien karena setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke perangkat pusat, terutama jika menggunakan switch. Topologi star juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama yaitu ketergantungan pada perangkat pusat. Jadi, jika hub atau switch mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terputus dan tidak berfungsi. Kekurangan yang kedua yaitu biaya instalasi yang lebih tinggi. Memerlukan lebih banyak kabel dan perangkat keras, sehingga biaya instalasi dan perawatan bisa lebih mahal. Yang ketiga, pemakaian kabel yang banyak. Setiap perangkat membutuhkan kabel tersendiri yang terhubung ke hub atau switch, meningkatkan kebutuhan kabel dan membuat instalasi yang lebih kompleks. Nah, itulah beberapa kekurangan dan kelebihan dari topologi star. Nah, sekarang jaringan peer-to-peer. Apa itu jaringan peer-to-peer? Jaringan peer-to-peer adalah model jaringan komputer di mana setiap komputer atau node dalam jaringan memiliki kedudukan yang sama dan dapat berfungsi sebagai klien maupun server. Dalam jaringan peer-to-peer, setiap komputer dapat berbagi dan mengakses sumber daya seperti file, printer, atau koneksi internet secara langsung tanpa perlu melalui server pusat. Oke, langsung aja teman-teman, kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Setelah aplikasi Cisco terbuka, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita tambahkan switch. Kemudian pilih PC dan tambahkan ke layar kerja Cisco. Dalam simulasi ini kita menggunakan 5 PC. Setelah switch dan PC berhasil ditambahkan, langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan kelima PC tersebut dengan switch. Caranya pertama kita masuk ke menu connection, lalu pilih Super Straight Through. Kemudian kita sambungkan PC pertama ke switch. Lakukan juga pada PC kedua
ketiga, keempat, dan kelima. Setelah kita menghubungkan komputer ke switch, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan alamat IP secara manual dengan cara klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration, lalu isikan alamat IP secara manual dengan angka 192.168.1.101. Lalu isi juga subnet masknya dengan 255.255.255.0. Ubah semua IP PC dengan IP yang berbeda. Setelah kita mengkonfigurasikan alamat IP, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan jaringan dengan cara melakukan ping pada setiap IP tersebut. Caranya, klik PC, pilih command prompt, lakukan ping dengan alamat IP. Lakukan pada semua alamat IP. Oke, komputer berhasil terhubung. Lakukan hal yang sama ke PC yang lainnya. Setelah komputer berhasil terhubung, langkah selanjutnya kita akan melakukan simulasi pengiriman data dari satu PC ke PC yang lainnya. Di sini saya akan menggunakan @simplepdu. Kita kirim dari komputer pertama ke komputer kedua, dan seterusnya. Oke teman-teman, akhirnya data berhasil terkirim dan semua komputer berhasil terhubung. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.